yang waktu kita hosting per bulannya. Jadi misalkan kalau hostingnya tuh cuma $6 gitu ya, pas begitu bandwidthnya tuh kita melebihi, itu bisa di charge-nya tuh bisa lebih dari $10. Jadi hati-hati sekali dengan itu. Makanya pastikan apabila Anda mau cari web hosting yang di space sama monthly bandwidth-nya itu yang cari yang unlimited ya. Walaupun unlimited ini kadang-kadang juga kalau yang server yang di Indonesia itu suka ngibulin ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi pastikan hostingnya itu benar. Nah, biasanya kalau kita cari web hosting, register di web server, di hosting itu mereka juga kasih ini ya, free domain ya. Jadi biasanya tergantung dari paketnya. Misalkan yang paling rendah itu biasanya cuma dikasih satu domain saja yang free. Tapi nanti kalau misalnya yang middle itu bisa 3 atau sampai dengan 5, terus kemudian kalau misalnya kita hostingnya itu yang mahalan bisa sampai 10 sampai 25 domain. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai FTP, File Transfer Protocol. Jadi FTP client itu ada beberapa macam. Jadi ada yang dedicated atau standalone FTP client. Jadi kita bisa install misalkan FileZilla di komputer kita atau WinSCP. Kalau yang pakai Windows, pakainya nih WinSCP atau FileZilla. Kemudian juga sekarang banyak sekali extension dari Firefox. Jadi kita bisa pakai Fire FTP kalau di Firefox itu. Jadi terintegrasi dengan internet browser kita. Jadi tampilannya nanti sebelah kiri itu file-file yang ada di komputer kita, terus kemudian sebelah kanan itu ada di file-file yang ada di server. Nah, ini instalasinya gampang sekali. Kalau saya pakai Firefox, tinggal diklik Tools, kemudian Add-on. Nah, terus Get Add-on. Cari diketik aja file FTP, terus kemudian search, nanti akan muncul, terus tinggal diinstal. Jadi gampang sekali. Dari situ nanti setelah itu baru membuat account, gimana hostingnya, alamat kita itu apa, terus kemudian username dan passwordnya apa. Nah, pada saat kita register di hosting itu biasanya kita dikasih tool ya, untuk memanage server kita. Nah, ini biasanya kita yang umum itu cPanel namanya. Jadi web based control untuk membantu kita memanage web hosting. Dan tentunya karena ini interface yang dibuat untuk manage, ini semua yang kita lakukan di sini jadi lebih mudah. Karena biasanya semua web server itu pakai itu Windows server atau Unix atau Linux ya. Nah, yang hampir kebanyakan itu pakainya Linux. Jadi dulu sebelum ada cPanel itu kalau saya mau nambah user, atau merubah file itu semuanya harus di backend ya. Jadi kita harus login pakai SSH, terus baru dimodify di sana. Nah, dengan adanya interface ini akan lebih memudahkan kita orang yang nggak tahu Unix itu bisa mengontrol web hostingnya. Banyak sekali fiturnya di dalam cPanel. Jadi fitur untuk manage email, terus kemudian domain, kemudian juga file transfer, terus statistik dan seterusnya. Nah, nanti akan saya demokan dan juga saya gimana cara nambah email dan seterusnya. Ini salah satu contohnya. Jadi ada banyak sekali. Sekarang harus email itu bisa ngapain saja, kemudian file juga bisa apa aja. Nah, ada satu program ini feature dari cPanel itu namanya Fantastico. Nah, Fantastico ini script yang biasanya semua web hosting itu udah memberikan kita gratis, termasuk di dalam cPanel. Nah, yang kita bisa pakai untuk menginstal web aplikasi dengan mudah.
Jadi kita nggak perlu download filenya, terus kemudian upload ke web server, terus baru bikin database dan seterusnya. Nah itu semuanya dikerjakan atau dilakukan otomatis dari Fantastico ini. Nah jadi scriptnya itu otomatis bikin database, ngejust permission, kemudian berubah konfigurasi dan juga install aplikasinya. Nah, tapi ada sedikit kekurangan di sini karena biasanya ISP ini nggak mau ngupdate atau nggak mau maintain script-scriptnya, jadi selalu ketinggalan. Jadi versinya itu